Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tasamuh TV. Saat ini kita akan membahas terkait tentang polemik nasab yang lagi viral-viralnya dibahas di forum-forum keagamaan dan juga forum diskusi di beberapa media sosial. Polemik nasab tersebut adalah polemik nasab Ba'alawi atau para habib di Indonesia. Kalau kita kembali pada awal polemik ini muncul di permukaan publik, maka yang pertama kali kita akan melihat sebuah tesis penelitian yang dibuat oleh Kiai Imad dalam tugas akhir S2-nya. Sebelum kita jauh membahas tentang polemik nasab ini, yang patut kita cermati dalam polemik ini adalah kenapa Kiai Imad tertarik untuk menentukan judul penelitian dan objek penelitian nasab Ba'alawi. Nah, sebelum membahas itu semua, kita dudukkan dulu siapa Kiai Imaduddin ini. Kiai Imaduddin adalah seorang Nahdiyin yang namanya tercatat di dalam struktural pengurus PC di salah satu kabupaten di Banten. Selain beliau adalah pengurus struktural di NU, beliau juga merupakan keturunan daripada orang NU yang sudah mendarah daging. Kita tahu bahwa orang Nahdien itu tentunya mengagungkan keturunan Nabi. Dan kalau kita lihat kembali bahwa Kiai Imad adalah termasuk orang yang menjadi muhibinnya para habaib sebelum menuliskan sebuah tesis dalam tugas akhirnya. Nah, ini adalah satu konstruk pemikiran untuk kemudian menyimpulkan apa tujuan Kiai Imad menuliskan pembatalan nasab Ba'alawi di dalam tesis beliau. Di dalam sebuah podcast, Kiai Imad menyatakan sebagaimana berikut. Antum membaca itu apa setelah melihat adanya satu arogansi yang dilakukan oknum-oknum? Betul. Kalau latar belakang saya melihat dari realitas sosial yang saya lihat di tengah-tengah masyarakat dari sebuah klan yang mengaku sebagai keturunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang sama akhlak-akhlak yang ditampilkan jauh daripada akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ajaran-ajaran yang disampaikan kerap kali merupakan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari di pondok-pondok pesantren sebagai akhlak daripada keturunan Rasulullah SAW. Mungkin kita semua bisa melihat di media-media sosial masih ada bagaimana seorang yang mengatakan dirinya dengan sombong di hadapan publik bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada seseorang juga yang mengatakan di depan pengadilan ketika ada seorang saksi dari seorang ulama yang memberatkan dirinya sebagai seorang terdakwa. Nabi Muhammad itu kakek ente apa kakek aneh? Gitu. Itu yang membuat saya merasa miris. Orang yang merasa dirinya mempunyai darah kepada Rasulullah Muhammad SAW, tetapi tidak menghormati daripada umat kakeknya sendiri, dengan merasa sombong, merasa membanggakan nasabnya yang belum jelas itu kepada Rasulullah, kemudian menghina orang yang sudah jelas imannya kepada kakeknya itu. Itulah yang kemudian membuat saya mendorong saya untuk betulkah mereka sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW, dan dari perjalanan penelitian itu dengan yakin seyakin-yakinnya hakul yakin bahwa sama sekali mereka Ba'alwi habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam video tersebut kita bisa tangkap kenapa Kiai Imaduddin menuliskan tugas akhirnya mengait tentang pembatalan nasab Ba'alawi. Salah satu alasan besarnya adalah beliau melihat fenomena
oknum Habib yang menurut beliau itu tidak sesuai dengan akhlak daripada Nabi Muhammad SAW dan akhlak daripada ajaran-ajaran yang diajarkan di pesantren ketika beliau nyantri waktu itu. Menurut hemat saya, perjalanan pemikiran Kiai Imad ini adalah hal yang lumrah. Dulu beliau menjadi seorang muhibbin, kemudian ketika beliau menemukan satu pandangan sikap terkait tentang oknum-oknum Habib yang beliau maksud, maka kemudian punya reaksi untuk kemudian meneliti siapa mereka sebetulnya. Toh juga beberapa oknum Habib itu menyatakan di dalam jiwa saya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Ini yang kemudian mendorong Kiai Imad untuk meneliti betul tidak Habib ini adalah seorang keturunan Nabi. Karena di mata awam, seorang keturunan Nabi itu tentunya tidak jauh daripada kakek mereka. Ketika dalam realitanya ditemukan oknum-oknum Habib yang mengaku sebagai keturunan Nabi, tidak memiliki akhlak dan tidak mencerminkan bahwa mereka adalah keturunan Nabi, ini patut untuk dicurigai apakah mereka betul keturunan Nabi atau tidak. Menurut hemat saya, upaya Kiai Imad terkait tentang penelitian ini adalah sebuah kritik untuk mereka oknum-oknum Habib yang tidak memiliki perilaku yang sesuai dengan Nabi. Hal tersebut sebetulnya juga sudah diajarkan oleh Sayyid Abdullah Assegaf. Dalam pernyataan beliau mengatakan, "Falakafatil muslimuna ayatakidu hubbuhum wa mawaddatuhum wa iwakiruhum wa ya'addumuhum min khairi huluwin wala israfin." Sayyid Abdullah Al-Haddad mengatakan, kewajiban untuk semua orang muslim memastikan kecintaan mereka kepada para habib dan mengasihi para habib. Dan apabila kaum muslimin telah menghormati dan mengagungkan para habib, janganlah sampai berlebihan dan keterlaluan. Ungkapan ini adalah menunjukkan bahwa ketika kita mencintai seorang habib, kita juga tidak boleh berlebihan. Karena ada habib yang tidak sesuai dengan perilaku Nabi. Yang kemudian menurut Said Abdullah, ketika kita mampu menasehati oknum habib ini, kita nasihatilah dia. Namun ketika dia tidak bisa dinasehati, sudah kita tinggalkan dia. Mengait tentang pikiran Said Abdullah Assegaf dan juga Kiai Imaduddin dalam tesisnya, tentunya mereka punya dasar. Kenapa kita mencintai Habib itu sewajarnya dan tidak berlebihan. Dalam Islam kita diajarkan oleh Nabi, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum hulqan. Kata Nabi, sempurnanya iman seorang mukmin adalah manakala mereka punya akhlak. Di dalam Al-Quran juga disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu adalah mereka yang memiliki ketakwaan. Sehingga dalam kaitan ini, saya ingin mengatakan bahwa kita dalam mencintai Habib itu hendaklah tidak berlebihan. Dan tentunya juga membencinya juga tidak berlebihan. Kenapa? Karena berlebihan ini adalah sesuatu yang salah. Dan Nabi mengatakan, khairul umur awsatuha. Bahwa sebaik-baik daripada perkara adalah yang sedang-sedang saja. Dengan demikian, ketika kita menyikapi kecintaan kita kepada habaib dan menyikapi kebencian orang lain kepada habaib tidak berlebihan, maka pada saat itu muncul kebenaran di dalam hati kita, sehingga kebenaran tersebut tidak menghilangkan
rasa cinta kita kepada para ulama dan keturunan Nabi yang notabene merupakan mereka yang tidak berakhlak mulia. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.